Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdiwardana dengan NIM 22111010009 dari kelas E1TT 10A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk analisis budaya perusahaan dan etika profesi pada jurnal dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra 1967. Lanjut pada pokok bahasan yang akan saya presentasikan kali ini, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian dan evaluasi profesi, yang ketiga, kesimpulan dan saran. Pada bab pendahuluan, latar belakang dari makalah ini ialah kepemimpinan etis sangat penting. Pemimpin yang kuat dapat mempengaruhi kehidupan dan nasib organisasi mereka. Banyak orang yang tertarik pada aspek etis kepemimpinan karena ada kemungkinan besar mereka akan menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk meneliti masalah kepemimpinan etis, budaya organisasi yang dikaitkan dengan kinerja karyawan dengan pemikiran apakah adanya kepemimpinan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967. Untuk rumusan masalah pada makalah kali ini ialah yang pertama, apakah kepemimpinan etis mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, dari gabungan tersebut ialah apakah kepemimpinan etis dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? Lanjut pada bab kajian dan evaluasi etika profesi. Pada kajian yang pertama, Rukmana 2007 mengungkapkan bahwa kepemimpinan etis dapat berarti kemampuan dan kesiapan seseorang untuk bersama mempengaruhi dan menuntun seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral yang dimaksud ialah seperti akhlak, rasa tanggung jawab, menghargai, budi pekerti, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius. Lanjut, menurut Dessler pada 2007, budaya organisasi adalah karakteristik nilai, tradisi, dan perilaku perusahaan yang dimiliki oleh para karyawannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat diartikan sebagai wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok, dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Lalu pada metode kali ini, metode yang diterapkan oleh penulis jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analis koefisien korelasi untuk mengukur hubungan antara variabel dan regresi berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel. Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, dalam penelitian ini, karyawan PT Asuransi Bumida, Bumi Putra Cabang Manado yang berjumlah 44 orang. Oleh karena itu, populasi yang diambil adalah keseluruhan daripada jumlah karyawan yang ada. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh penulis jurnal sebelumnya, dapat diperoleh berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terjadinya hubungan dengan tingkat keeratan yang kuat antara kepemimpinan etis dan budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Kepemimpinan etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dapat kita simpulkan juga bahwa secara parsial variabel kepemimpinan etis dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Lanjut pada evaluasi etika profesi, menurut saya dari penelitian ini didapatkan bahwa dengan adanya kepemimpinan etis maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Budaya organisasi yang ada secara keseluruhan sudah sangat baik. Hal ini terlihat dengan adanya tujuan organisasi yang baik, serta proses manajemen yang sangat relatif baik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan juga bahwa budaya organisasi yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dapat juga hasil bahwa kepemimpinan etis dan budaya organisasi secara signifikan dan simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lanjut pada bab kesimpulan dan saran. Lalu pada bab kesimpulan ini, yang diperoleh oleh penulis jurnal sebelumnya, dan kita dapat simpulkan juga yang pertama,
Berdasarkan hasil uji parsial menjelaskan bahwa kepemimpinan etis dan budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian ini juga ada dapatkan hasil pengujian secara simultan bahwa bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan etis dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil koefisien korelasi atau hubungan, menjelaskan bahwa kepemimpinan etis dan budaya organisasi mempunyai hubungan dengan tingkat keeratan yang kuat dengan kinerja karyawan. Saran yang pertama yaitu masih diperlukan adanya peningkatan, terutama pada peningkatan pengakuan sebagai karyawan yang layak dihargai dan dihormati saat bekerja. Saran yang pertama menurut saya pada penulisan jurnal sebelumnya ialah yang pertama, masih diperlukan adanya peningkatan, terutama pada peningkatan pengakuan sebagai karyawan yang layak dihargai dan dihormati saat bekerja. Mungkin dengan Man of the Month atau Woman of the Month. Lalu ada rasa ingin dilayani, mendengarkan pendapat atau usulan karyawan, keadilan serta harus lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada perorangan. Lalu saran yang kedua, hendaknya mempertahankan budaya organisasi terutama dalam hal proses manajemen perusahaan, strategi dan mempertahankan karyawan yang dicinta terhadap tempat kerja mereka. Referensi dari jurnal yang telah saya tulis dalam makalah ialah referensi tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya hanya orang biasa tetapi saya melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.